Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba sebelum kita mulai belajar, perhatikan temannya, apakah sudah hadir semua? Coba lebih semangat lagi, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Suara. Memakai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tak putar-putar, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. Pulang berikan di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Doa mulai. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Apa itu tadi? Ya, instruksi atau perintah. Kemudian ada yang pernah di dalam kehidupan sehari-hari, ada yang enggak yang pernah mengalami sebuah masalah? Nah, ada misalnya Cantika mau masak, ada cabai, berarti yang dibutuhkan biasanya mau masak apa? Cabai. Cabai bawang itu termasuk apa namanya, bahan. Ya. Jadi sebelum masak kita butuh bahan. Ya, jadi ada bahan-bahan yang harus disediakan. Kalau bahannya nggak ada, jadi masalah, nggak bisa masak. Berkaitan dengan itu, pembelajaran kita hari ini yaitu ada yang nampak di papan tulis? Ya, ada tujuan pembelajaran. Kita mampu mengembangkan pemikiran komputasional melalui aktivitas antadik dengan baik. Kemudian kita pakai proyektor, juga pakai komputer. Jadi di komputernya ada tombol-tombol untuk melakukan perintah. Ya, jadi bagaimana berpikir komputasional?
Cantika, ya. Cantika yang sudah tampak lihat. Apa itu berpikir komputasional kan? Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah. Kita belajar memecah masalah besar jadi langkah-langkah kecil, lalu menyusunnya agar mudah dipahami dan dikerjakan. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir secara logika atau logis. Dan secara logis teratur. Kalau teratur itu apa? Ada susunannya bertahap. Nah, kemudian untuk menyelesaikan masalah sama tadi seperti mau masak. Ya kan? Mau masak ada aturannya. Ada nggak aturannya? Ada. Jangan langsung masuk wajan. Misalnya mau masak kangkung, kangkungnya dulu dimasukkan. Enggak, ya ada caranya. Pertama disediakan bahannya. Kira-kira apa aja bahannya itu? Cabai, bawang, ada minyak, alat. Sutil bukan bahan, tapi alat. Ada garam, iya. Cabai. Kemudian yang paling penting kalau memasak kangkung harus ada kangkung. Jangan mau masak kangkung yang dibeli enggak nyambung. Enggak itu enggak nyambung. Nanti mau masak kangkung ikan dia belinya bayar, itu enggak nyambung. Nah, jadi bagaimana kita berpikir secara logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah. Kemudian di dalam berpikir komputasional itu ada beberapa prinsip. Yang pertama ada dekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian yang kecil. Jadi ini ada suatu masalah besar. Besar kali masalahnya. Ya, misalnya tadi mau masak. Jadi kita pisahkan mana bahan, kemudian mana cara masaknya, kemudian cara penyajiannya. Jadi dipisah-pisah supaya lebih teratur. Apa tadi berpikir komputasional? Secara logis dan teratur. Jadi supaya dia teratur, dipecahkan dengan yang kecil. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola, mencari kesamaan pola. Jadi pola itu bisa berupa gambar, warna, atau angka. Misalnya, pernah belajar matematika kan? Ada 2, 4, 6, 8. Udah, kira-kira apa polanya ini? Di sini ada pola, jadi ada 2, kemudian 4, 6, 8. Kira-kira seterusnya angka berapa ini? 10. Selanjutnya? 12. Nah, jadi dari mana bisa tahu 10 dan 12? Ya coba kali pertama, terus 4. Nah, apa polanya yang ada di situ? Hah? Ditambah 2. Ya, setiap bilangan ditambah 2. Iya, bagus. Kemudian kalau ada 5, 10, 15 tambah 5 atau kelipatan 5. Ya, inilah pola. Kemudian misalnya ada gambar. Kalau yang gambar, Bapak gambar segitiga. Ini apa? Segi? Ya, kemudian ini? Ini? Segi? Ya, setelah segitiga persegi, segitiga. Kira-kira selanjutnya apa sini, B? Persegi. Kemudian apa selanjutnya? Persegi? Ya, ini pola gambar. Setelah ini juga ada pola warna. Jadi ada merah, kuning, hijau. Jadi misalnya warna merah. Kemudian ada kuning. Kemudian keluar merah. Setelah itu
kuning. Ya, jadi kemudian yang ketiga ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Mengambil hal-hal yang penting saja. Jadi dalam sebuah masalah itu kita pisahkan apa yang nggak penting, singkirkan dulu. Kita fokus pada yang penting. Kemudian ada algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah atau instruksinya disusun. Misalnya ini, misalnya bapak suruh satu orang Sundari dari tempat duduk, tolong hapus papan tulisnya. Sundari, nah, tolong hapus papan tulis. Dan yang lain perhatikan, Sundari. Terima kasih. Dan yang lain, setelah perhatikan Sundari menghapus papan tulis, siapa bisa jelaskan langkah-langkah Sundari menghapus papan tulis? Nah, mulai dari dia tempat duduk. Pertama, berdiri. Setelah berdiri, berjalan. Mana jalannya tadi? Ya, memutar dulu meja baru. Yang ketiga, ya, mengambil penghapus. Setelah itu, baru jalan ke papan tulis. Setelah sampai papan tulis ngapain? Menghapus. Setelah selesai, langsung duduk. Apa? Ya, menghapusnya diletakkan. Kemudian jalan, belok mana? Ya, kembali ke tempat duduk. Kemudian duduk. Ya, itu adalah langkah-langkahnya. Jadi setiap proses sebuah kegiatan ada langkah-langkah. Setelah kita susun dalam bentuk algoritma. Ya, setelah ini untuk memperkuat pemahaman kalian, Bapak bagikan kertas. Silahkan diisi nama kelompoknya. Kemudian ada instruksinya. Ya, dalam coding diingatkan, perhatikan instruksinya. Nama kelompoknya kosongkan, kemudian buat anggotanya itu di bawah. Ya, silahkan dikerjakan. Perhatikan tugasnya. Ya. Diskusikan, perhatikan dalam tugasnya, lihat semua tugasnya. Tugas pertama itu memecahkan masalah dengan dekomposisi. Yang pertama, memecahkan masalah dari bagian kecil. Bagian besar kita pecahkan. Kita pisah jadi yang kecil-kecil. Di situ tugasnya. Bayangkan kamu ingin membuat roti bakar di rumah, tapi tidak tahu caranya. Kamu nggak tahu cara buat roti. Sekarang lihat instruksinya. Pecahkan masalah membuat roti bakar menjadi langkah yang kecil. Langkah tersebut pada kolom di bawah yang sudah disediakan. Ya, diskusikan sama kawannya. Sudah ada instruksinya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ini dalam solusi nomor kalian. Ya. Berapa sebenarnya?
Baik, ada yang sudah selesai? Siap. Coba satu orang perwakilan untuk menjelaskan ke depan. Ya Pak? Mana ya? Ya, silakan Kana ya. Silakan Kana ya. Ya, lihat mulai. Ya. Dan Kanaya akan menjelaskan. Ya, yang setelah hasil diskusinya dengan kelompoknya, dia akan menjelaskan langkah-langkah membuat apa tadi? Roti. Dalam membuat roti bakar dibagi menjadi 3 langkah-langkah kecil. Yang pertama, mempersiapkan bahan. A. Menyiapkan roti tawar, menyiapkan mentega, dan menyiapkan selai coklat. 2. Proses memasak. Hidupkan kompor dan panaskan mentega. Lalu membelah roti dan memasukkan selai. Lalu panggang roti dan dibolak-balik. Angkat roti dari panggangan. 3. Menyajikan. Lalu diletakkan ke piring dan siap disajikan. Ya. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi dalam membuat roti bakar kita pisahkan menjadi 3 langkah. Yang pertama, langkah pertamanya mempersiapkan bahan. Yang kedua, proses memasak. Yang ketiga, menyajikan. Setelah siapkan bahannya, proses menyajikannya kita buat, lalu kita sajikan. Ya, jadi itu adalah salah satu cara berpikir komputasional. Cara berpikir apa? Ya, lembut ya. Cara berpikir komputasional. Baik, untuk menutup pelajaran hari ini, coba satu orang beri kesimpulan. Ya, Sophie silakan. Komputasional dapat membantu menyelesaikan masalah atau persoalan. Ya, berpikir komputasional dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah atau persoalan. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, kemudian ada nggak yang bisa kasih manfaat kita belajar berpikir komputasional hari ini? Ya, Ibi silakan. Ya, dengan berpikir komputasional kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan teratur ya. Kasih tepuk tangan dulu. Kasih ya, baik. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana berpikir komputasional. Tadi ada 4 langkah berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua mengenali pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Semoga dengan kita sering belajar berpikir komputasional dapat membantu kita menyelesaikan masalah. Ya, Bapak sudahi untuk kegiatan hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.